Ini dapat cerita terkait dalam sekarang ini sudah video baru di channel varian program parenting gimana yang ada di rumah ataupun di muka ini tentunya muka ada teman-teman sedikit. Sofa hari ini alhamdulillah keadaan itu tidak kita pakai setengah lapis tidak mengganggu Oke, hari ini dapat surat karantin di rumah. Oke, sekarang ini suasana di pusat karantin di mana sekarang tengah tunggu apa nih, masih ramai lagi orang sini. Oke, suasananya dokter yang periksa tadi, alhamdulillah kalau tidak dibagi ya, ujian Allah dapatlah merasa itu dapat. Kalau enggak selama ini dengar orang saja, sekali ini dapat satu pengalaman kan. Oke, assalamualaikum. Emang gelapnya muka nih. Oke, hari ini hari kedua lah selepas semalam tes memang confirm sudah positif, dan hari ini selepas swab test tadi di klinik kesehatan tadi sekali lagi memang positif lah. So selepas daripada sana tadi pergi jam 8 tuh, dalam 2 jam 10 lebih ditelepon balik suruh datang ke klinik kesehatan Tandik untuk jumpa dokter, dapatkan surat ingatkan setelah sudah dapat karantina rupanya. Dan juga lepas dari klinik kesehatan Tandik disuruh pula pergi ke klinik hospital Lotong untuk dapatkan surat penapisan karantin, sama ada boleh karantin di rumah ataupun tidak. Jadi dalam pukul 11 lebih itu teruslah pergi ke klinik kesehatan pergi hospital. Tak pergi sana minta maaf, bilangnya jam 4 baru ada. Oke, teruslah balik semua, terus balik. Lepas asar tadi jalanlah pergi sana, pergi klinik kesehatan, pergi klinik pergi hospital Lotong untuk mendapatkan surat karantin. Sampai pukul 4 sekali datang dia punya petugas tuh dalam pukul 5 lah begitu. Pukul 5 datang, dan yang spoilnya umur 47 tahun ke atas, 45 tahun dan ke atas, warga Mas kena jumpa dokter, jadi lambat lah. Dari pukul 4 sana sampai terbalik tadi sudah dekat pukul 7, pukul 6.30 lah begitu, 6.30 gitu. Baru settle dapat surat, dan alhamdulillah boleh karantin di rumah. Oke, cuma disuruh pantau, dokter cakap tadi pantau ke sesak nafas apa semua, kalau susah berjalan sesak nafas, habis itu oximeter, gunakan mesin oximeter untuk tengok tekanan kuras oksigen. Kalau bawah 95% kena pergi hospital, balik kecemasan untuk buat pemeriksaan seterusnya. Jadi berkaitan dengan pengalaman kena COVID-nya. COVID ni macam dia gabungan pesakitnya tu kan. Yang ini yang aku rasa lah, sebab dalam laporan tu dia bilang aku ni stage 2. Memang sengsara lah demamnya semalam. Panas, kita rasa panas betul badan, tapi kesejukan. Macam mana mau cakap? Panas tapi kesejukan. Menggigil, kesejukan. Dia lebih kurang combine penyakit ni kan. Dia macam kena malaria. Kepala ni macam mau pecah, mata ni macam mau terkeluar sebab terlampau panas, sama
dia sendi-sendi sampai sini, semua telinga ini macam berdengung, macam dia begitu, macam dia mungkin terlalu panas lah mungkin keadaan badan tuh semalam. Memang teruk lah rasanya. Mungkin siapa yang pernah kena COVID itu memang jangan terasa lah. Baru semalam obat tidak jumpa. Yang ada semalam minum cengkeh, lepas tu minum madu, dan amalkan minum Outbreak HPA itu, madu Marine A dengan dia punya kopi hitam. Itulah saya amalkan semalam. Dan alhamdulillah selepas subuh tu badan tu ringan sudah sikit, ringan sampai mau sakit kepala lah. Dan alhamdulillah nampak dapat ada obat paracetamol ni minum 2 biji. Barulah kebah badan kita punya demam tu pun hilang. Pergi klinik, okey alhamdulillah sampai sekarang minum. Jadi mana kata herba dengan obat modern ni kena kasih gabung lah kalau COVID ni. Dan sekarang apa saya minum, selain daripada cengkeh itu saya minum juga tadi, minum makan bawang putih campur madu dibakar, sedap. Lepas tu saya makan juga tadi madu campur dengan kunyit diminum. Saya minum juga air kelapa yang mungkin telah alhamdulillah sekarang demam tu tiada sudah. Tapi badan tu masih tidak selesa lah. Macam hingos sekarang ni hingos ada, tapi macam dia pekat di sini. Macam sesak nafas pun alhamdulillah tidak ada, syukurlah. So itulah saya akan buat satu cerita pasal COVID ini, hari-hari kedua saya punya perasaan macam mana. InsyaAllah panjang umur, nanti besok saya akan continue apa yang saya buat, apa perasaan saya untuk besok pula. Okay, saya mau kongsi dengan kawan-kawan semua macam mana kena COVID ni. COVID ni real, COVID ni bukan suatu yang kata orang rekan semata-mata. Alhamdulillah saya ni ada lengkap dos vaksin dan sudah lebih 6 minggu semua. Dos kedua sudah lebih 6 minggu. Jadi mungkin sebab itulah kenapa dia punya sekadar serangan tu mungkin tidak boleh sampai pergi stage 3 atau stage 4 seterusnya. Mungkin dah saya bangkit, tapi memang sengsara lah, sakit memang cukup sakit semalam. Siapa yang pernah kena demam malaria, dengue, itu lebih kurang perasaannya. Sakit tulang-tulang sendi-sendi macam dihantam semua sendi-sendi, telinga kita berdengung, kita rasa macam mau pecah semua sini, mata ini macam tak keluar. Memang teruk lah, macam demam teruk semalam. Memang kata orang macam semalam tu tidur pun takut saja tak bangun besok pagi. Itulah tandanya kita risaukan COVID tu. Dan apa yang saya lihat tadi, ada waktu di pos pusat untuk dapatkan surat kuarantin tu, berduyun-duyun orang datang. Bermana COVID ni belum lagi hapus. Di Kota Merdu ni ada yang datang dengan keluarga, dengan anak kecil, semua positif COVID. Mana kata dia sentiasa menular dalam kehidupan lah. Macam saya sendiri pun SOP ikut, pergi kerja pakai mask, sanitizer pakai, tapi akhirnya dapat juga di tempat pekerjaan. Bila satu orang kawan positif, dan kebetulan meja kami tu berdekat dengan meja lah, walaupun kami punya jarak meja tu lebih 1 meter, kemudian ada penghadang lagi, tapi kalau penyakit tu mau kena, dia akan kena juga. Jadi hati-hatilah. Jam sekarang ni saya sudah 2 hari tidak keluar daripada bilik ni, sebab saya risau anak-anak, kan ada anak kecil di luar. Saya suruh diorang tidur semua di bilik sebelah, tidak boleh masuk sini, tengok dari jauh saja. Jadi kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Walaupun hati sedih sebenarnya, sebab saya anak bungsu tu selalu tanya, abah di mana, macam mana abah, gitu tanya. Sebab dia biasa kan kalau macam aku balik kerja pun dia telepon kerja. Ini lah sekarang, mudah-mudahan lah orang tak kena juga. Sakit sebenarnya COVID ni, mudah-mudahan Allah jauhkan orang. Sekarang dalam bilik tinggal melopong lah saja. Apa yang boleh dibuat dalam bilik ini? Itulah, okey lah.
Sambung besok insyaallah. Saya mengantuk. Oh, penat barusan dari 1 hari. 1 hari berurusan untuk COVID saja. Daripada swab sampai dapat surat karantin. Memang bukan suatu benda yang mudah. Lama menunggu, itu biasa duduk lama menunggu giliran apa semua. Memang kata orang itulah cabaran yang perlu. Kalau tidak kena COVID, aku tidak akan dapat merasai pengalaman ini berharga bagi aku. Oke lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke, assalamualaikum guys. Hari ini jam 1 bulan Oktober 2021, hari ketiga saya kena COVID. Oke, kemarin sudah dapat surat untuk karantin di rumah. Cuma dokter cakap kena pantau lah kadar oksigen dalam badan, jangan bawa 95. So sekarang jam 3.14 pagi. Alhamdulillah oksigen masih stabil 97-96 dan naik 97 begitulah. Ya masih kata orang masih ini, sebab apa yang paling penting dokter cakap kemarin jangan bawa 95 lah, jangan bawa 95 itu karena itu oksigen dalam badan. So sekarang ini alhamdulillah perasaan pagi ini tidak selesa. Tekak sudah sakit sikit, macam ada rasa menelan pun sikit-sikit. Mata bayar air masih tidak selesa. Lepas tu macam ada panas sejuk badan lah. Yang saya rasa hari ini. Okay. Satu lagi, dari kemarin start saya sakit tuh saya tidak boleh buang air besar. Jadi perut saya sekarang ini berbunyi krok macam begitu. Mungkin sebab biasanya normalnya saya akan membuang selepas sarapan pagi. Tapi sudah hari ini, kemarin hari pertama tuh tiada. Hari ini pun belum ada rasa sakit mau buang. Jadi risau juga nih. Jadi sekarang perut tuh krok bunyi macam tuh. Macam dia punya normal kita kehidupan seharian tuh. Agak terganggu lah. Besok saya akan kembali dengan perancangan sebelum COVID, apa yang saya mau buat, saya akan kembali. Ciao. Ini aku punya sekarang 96, 97. Masih lagi lah, masih oke. 96, kadang-kadang dia turun ke 95, tapi dia naik balik juga. Semetin.